TV. Masih di channel kesayangan kita semua, semoga hari-hari kita selalu menyenangkan. Kali ini kita akan membincang sedikit perihal produk kebudayaan tulis yakni Lontara. Secara umum, Lontara dapat dipahami sebagai kegiatan literasi yang berbentuk dokumen, berisi catatan atau peristiwa penting dalam suatu kerajaan. Lontara diproduksi oleh kalangan istana, lalu disimpan dan kemudian nantinya dibaca oleh kalangan istana itu sendiri. Dokumen atau naskah Lontara sering dianggap sebagai benda tua yang dimuliakan dan keberadaannya diwariskan turun-temurun oleh lapisan masyarakat tertentu, dalam hal ini pihak-pihak yang memiliki garis keturunan bangsawan. Paling prinsip Lontara dibacakan kalangan istana, perihal silsilah untuk penentuan status sosial seseorang. Lontara dibuka disesuaikan dengan acara yang berlangsung, misalnya pelantikan adat, acara lamaran, upacara ritual, maupun hajatan penting lainnya. Adapun kepentingan masyarakat biasa pada Lontara, hanya pada penentuan aktivitas berupa waktu turun tanam atau semacamnya. Jadi warga menemui abdi istana yang memegang buku besar atau Lontara, hanya sebagai pendengar di saat Lontara sedang dibacakan. Tradisi itulah mungkin sehingga sampai hari ini, Lontara tetap menjadi hal tabu bagi masyarakat biasa. Lontara adalah milik istana, demikian kesimpulannya. Media tulis Lontara diambil dari daun pohon lontar atau tal yang merupakan tumbuhan jenis palem yang banyak tumbuh di daerah kering. Lebar daun yang digunakan kira-kira 2 cm dengan panjang berkisar kurang lebih 1 meter. Biasanya daun lontar yang siap ditulisi adalah daun yang sudah kering. Ketika helai daun lontar selesai ditulisi, akan disambung dengan cara dijahit helai per helai, tergantung panjang catatan yang dibuat. Setelah itu, Lontara digulung untuk memudahkan penyimpanan, sekaligus menjamin kondisi Lontara tetap awet. Penggulungan Lontara juga sebenarnya memudahkan Lontara untuk dibaca dengan cara ujung media tulis tersebut dijepit kayu, lalu gulungan dibuka sembari membaca. Adapun pena untuk penulisan Lontara bila diurai, terdiri dari mata pena yang diambil dari lidi enawu atau kalam yang diruncingkan. Mata pena kemudian disambung dengan ranting sebagai gagang pena. Sebelum kita lanjut, kami senantiasa menghimbau agar kiranya teman-teman mendukung channel ini dengan memberi like, komen, share dan subscribe serta aktifkan notifikasi lonceng untuk mengikuti pembaruan video selanjutnya. Cara penulisan Lontara adalah dengan cara diukir. Pena ditekan agar mata pena dapat mengukir huruf di atas daun lontar. Tekanan mata pena butuh kehati-hatian untuk menghindari kerusakan pada media tulis. Kemudian daun lontar yang telah berisi ukiran catatan tadi diolesi arang pembakaran kemiri, lalu diseka kembali. Setelah itu, arang yang tersisa di daun lontar hanya pada huruf yang terukir sebelumnya. Tampaklah layaknya cetakan huruf di kertas. Namun ada juga yang menggunakan tinta dari nira enau. Belakangan untuk kepentingan penelitian, catatan Lontara kuno kemudian disalin kembali oleh beberapa pihak ke dalam media kertas. Salinan itulah kemudian yang dikaji dan diterjemahkan, lalu sampai kepada kita sebagai pembaca. Tradisi tulis menggunakan aksara Lontara ini juga yang menjadi salah satu sumber penting dalam kajian sejarah. Mengingat penulisan Lontara hanya dibuat untuk kepentingan dokumentasi dan catatan kerajaan yang sifatnya eksklusif, sehingga Lontara agak terjaga dari tendensi dan pendistorsian sejarah yang konon dibuat dan ditentukan arahnya oleh para pemenang. Bila pun terjadi kontradiksi antar lontar, redaksi yang bertentangan hanyalah perbedaan perspektif. Lontara malah memaparkan sebuah kisah dengan diksi yang jujur, terkadang lugu.
Bisa ditengok pada gelar para bangsawan yang tanpa sungkan disebut saja kondisi fisiknya. Konten ini dibuat sekedar pelepas dahaga bagi kita yang ditakdirkan untuk tidak dapat melihat Lontara secara langsung. Semoga bermanfaat.